Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Maulida, NIM E2023-192 dari Manajemen Reguler D. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi kerja. Yang pertama adalah pengertian motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan atau alasan yang memotivasi individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan mereka dengan baik. Motivasi ini dapat bersumber dari beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi kinerja dan sikap seorang individu terhadap pekerjaan. Selanjutnya adalah jenis motivasi kerja. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam individu seperti rasa pencapaian, kepuasan pribadi, atau kebanggaan atas pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datang dari luar individu seperti gaji, tunjangan, pengakuan dari atasan, atau intensif lainnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi motivasi kerja. Ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan akan pengakuan pencapaian atau rasa memiliki dalam suatu tim atau organisasi. Tujuan dan nilai pribadinya yaitu pekerjaan yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidup seseorang akan lebih motivasi. Rasa kompetensinya yaitu ketika seseorang merasa dapat menguasai pekerjaan atau tantangan yang dihadapi, ia cenderung lebih termotivasi. Yang kedua, faktor eksternal, penghargaan dan pengakuannya, yaitu penghargaan seperti bonus, kenaikan gaji, atau pengakuan atas prestasi kerja dapat meningkatkan motivasi. Kondisi kerjanya yaitu lingkungan kerja yang nyaman, hubungan antara rekan kerja yang baik, serta fasilitas yang memadai dapat mendukung motivasi kerja. Tantangan dan kesempatannya berkembang yaitu kesempatan untuk belajar, berkembang, dan naik jabatan menjadi faktor penting yang dapat memotivasi seseorang. Teori motivasi kerja. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Abraham Maslow mengemukakan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang bersifat hierarkis, mulai dari kebutuhan fisiologis dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Dalam konteks pekerjaan, pemenuhan kebutuhan dasar seperti gaji yang cukup, kondisi kerja yang aman harus dipenuhi terlebih dahulu. Baru kemudian individu bisa termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi seperti penghargaan dan aktualisasi diri. Yang kedua, teori dua faktor Herzberg. Friedrich Herzberg berpendapat bahwa ada dua jenis faktor yang mengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama ada faktor higaini, faktor yang jika tidak ada dapat menyebabkan ketidakpuasan, misalnya gaji yang tidak memadai, kondisi kerja yang buruk. Faktor motivator yaitu faktor yang meningkatkan kepuasan kerja seperti pengakuan, peluang untuk berkembang, atau pekerjaan yang menantang. Yang ketiga, teori keadilan Adams. John Stacey Adams berpendapat bahwa individu akan merasa termotivasi jika mereka merasa
diperlakukan dengan adil, baik dalam hal distribusi imbalan maupun pengakuan atas kontribusi mereka di tempat kerja. Ketidakadilan dapat menurunkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang keempat, yaitu teori harapan Fromm. Viktor Fromm berpendapat bahwa motivasi kerja dapat dipengaruhi oleh harapan individu. Jika seseorang merasa bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan imbalan yang diinginkan seperti promosi atau bonus, maka memotivasi mereka bekerja akan meningkat. Selanjutnya adalah motivasi kerja dan kepuasan kerja. Yang pertama, pencapaian tujuan pribadi dan organisasi. Ketika individu merasa pekerjaannya membantu mencapai tujuan pribadi dan organisasi, hal ini dapat memberikan rasa pencapaian dan kebanggaan yang meningkatkan motivasi kerja. Yang kedua, lingkungan yang kerja positif. Lingkungan kerja yang mendukung seperti hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan serta adanya kesempatan untuk pengembangan diri akan meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Yang ketiga, penghargaan dan pengakuan. Penghargaan yang diberikan atas pencapaian kontribusi karyawan, baik berupa bonus, promosi maupun pengakuan verbal, dapat meningkatkan kepuasan kerja dan juga motivasi. Yang keempat, fasilitas dan kesejahteraan. Penyediaan fasilitas yang memadai seperti ruang kerja yang nyaman, tunjangan kesehatan, atau fleksibilitas waktu kerja juga dapat berkontribusi pada kepuasan kerja yang pada gilirannya meningkatkan motivasi. Selanjutnya, cara meningkatkan motivasi kerja untuk mencapai kepuasan kerja. Yang pertama, ada pemberian penghargaan dan insentif. Menyediakan penghargaan yang layak, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, dapat memotivasi karyawan untuk terus bekerja dengan baik dan merasa dihargai. Yang kedua, memberikan tantangan dan oportunitas pengembangan. Memberikan tugas yang menantang dan peluang untuk pelatihan serta pengembangan keterampilan akan meningkatkan rasa kompetensi karyawan yang dapat meningkatkan motivasi. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan transparansi. Komunikasi yang terbuka antara manajer dan karyawan serta transparansi dalam pengambilan keputusan akan menciptakan rasa keadilan dan meningkatkan motivasi. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Lingkungan yang positif, inklusif, dan saling mendukung antar sesama karyawan dapat membuat seseorang merasa lebih bahagia dan puas dalam bekerja. Yang kelima, memberikan umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang membangun mengenai kinerja individu serta kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pekerjaan dapat membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya, kesimpulan, motivasi yang tinggi dapat mendorong individu untuk mencapai kinerja terbaik dan merasa puas dengan pekerjaan yang dilakukan. Motivasi ini bisa bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Agar motivasi kerja dapat berkontribusi pada kepuasan kerja, perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memberikan penghargaan yang sesuai, serta memberikan peluang untuk pengembangan karir. Sebaliknya, karyawan yang puas dengan pekerjaan cenderung akan lebih termotivasi dan memiliki kinerja yang lebih baik, menciptakan siklus positif bagi perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.